Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Lulu. Kali ini kita akan membahas materi menentukan persamaan garis lurus. Pada materi ini, kalian akan belajar menentukan persamaan garis. Kalau pada pembelajaran kemarin, kita belajar menggambar grafik dari sebuah persamaan, kemudian menentukan gradien sebuah garis, maka kali ini sebaliknya kalian akan disajikan grafik, disajikan titik koordinat, disajikan gradien, kalian diminta untuk menentukan persamaan garis lurusnya. Gitu ya. Kemudian bagaimanakah cara menentukan persamaan garis lurus? Ayo kita sama-sama belajar. Yang pertama adalah jika garis melalui sebuah titik pada bidang koordinat, tentu saja pada grafiknya ya, dan bergradien M, maka persamaannya adalah Y-Y1 sama dengan M kali X-X1. X1 dan Y1 di sini itu adalah titik pada bidang koordinat. Ya, kita lanjutkan. Langsung ke contoh saja, kalian perhatikan gambar di samping. Kita lihat gambarnya. Nah, gambar ini, grafik ini grafiknya ya. Grafik ini nanti yang akan kita cari persamaan garisnya. Kalian diminta untuk menentukan persamaan garis pada grafik di samping. Kita lanjutkan bagaimanakah caranya. Pada contoh di samping, titik yang dilalui grafik adalah titik A. Ya, titik A. Dari titik A ini kita akan menentukan persamaannya. Kalau kita lihat bentuk umum persamaan garis yang melalui sebuah titik, itu harus ada gradiennya. Sementara pada soal ini kita belum punya gradien. Oleh sebab itu kita akan menentukan dulu gradiennya. Masih ingat ya menentukan gradien? Nah, kalau sudah lupa, baik, Bu Lulu akan mencoba mengingatkan kembali kepada kalian. Melalui titik A ini, kita akan menentukan gradiennya. Bu Lulu akan menentukan satu titik lagi, yaitu titik di sini, di titik 3,-2. Bolehkah Bu di titik 2,0? Boleh. Bolehkah Bu di titik 4,0? Boleh. Bolehnya di mana saja? Di titik sembarang pada grafik ini. Di sini, sepanjang grafik ini boleh. Kenapa tidak di sini Bu Lulu menentukannya? Karena kalau di sini Bu Lulu tidak tahu posisi tepatnya garis ini. Apakah dia berada di setengah koma 3, ataukah 0,6,3, ataukah 0,75 di sini? Tidak tepat. Oleh sebab itu, pilihlah titik yang tepat pada angka-angka bidang koordinat. Maka perlu memilih titik ini. Nah, kalian juga masih ingat ya bahwa gradien garis itu adalah perbandingan sisi tegak dengan sisi mendatar. Kita cari tahu dulu sisi tegaknya. Sisi tegaknya dari sini sampai dengan titik sini. Itu kenapa dari situ? Karena kita mengambilnya titik di sini. Gitu ya. Nah, kita lihat. Kemudian dari titik ini ke arah kanan sampai dengan titik yang ada di sini. Sehingga kita dapatkan titik di sini adalah titik dari A ke bawah ini adalah titik min 4. Kenapa min 4? Karena ini turunnya 4 ya, sehingga dinamai dengan min 4, bukan dinamai ya, sehingga di sini adalah min 4 karena turun. 4-nya 4 satuan turunannya 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ke kanan kita lihat 1, 2. Ya, berarti 2. Positif 2 karena arahnya ke kanan.
dalam garis bilangan yang dulu kelas 7 kita pelajari, kalau ke arah kanan itu berarti positif, kalau ke arah turun berarti negatif. Bisa dipahami ya? Kita langsung ke gradiennya. M sama dengan min 4/2, sisi tegak dibandingkan dengan sisi mendatar. Sisi tegaknya tadi min 4, sisi mendatarnya 2, sehingga kita dapatkan M sama dengan min 2. Kemudian titik A melalui 1,2 itu artinya X1 adalah 1 dan Y1-nya adalah 2. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Kita tadi punya bentuk umumnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kita masukkan angka-angkanya. Kita sudah punya nilai M, sudah punya Y1, sudah punya X1. Tinggal kita masukkan angkanya. Kita substitusikan. Kita gantikan. Ya. Y min Y1, Y1-nya adalah 2, sehingga ini 2. Sama dengan min 2, karena gradiennya min 2. Dikalikan dengan X min X1. X1-nya adalah 1, sehingga min 2 kali X min 1. Sampai di sini paham ya? Ya. Kita sederhanakan sekarang persamaan ini. Menjadi Y sama dengan min 2X. Ini perkalian dengan 2 suku ya. Min 2 kali X, min 2X, min 2 kali min 1, plus 2. Kemudian plus 2 ini didapat dari ini pindah ke ruas sebelah kanan menjadi plus. Sehingga kita lihat hasilnya adalah Y sama dengan min 2X plus 4. Bisa? Gampang ya? Kita lanjutkan. Bagaimana kalau gambar grafiknya tidak begitu? Kita lanjutkan. Cara yang kedua, kalau pada grafik itu yang diketahui adalah 2 titik, ya, melalui 2 titik, maka kita menentukan persamaannya dengan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, itu cara menentukan. X1 dan Y1 itu adalah titik pada grafik yang pertama, kemudian X2 dan Y2 adalah titik pada grafik yang kedua. Kita lihat contohnya. Perhatikan gambar di samping. Ayo kita perhatikan. Nah, Bu Ruru punya grafik ini. Ya, kalian diminta untuk menentukan persamaannya. Bu Ruru punya titik yang pertama di sini, yaitu titik 0,3. Dan titik yang kedua ada di sini, yaitu titik 2,0. Ya. Kita lihat pada contoh di samping, titik yang dilalui grafik adalah titik 0,3 dan titik B yaitu 2,0. Kita lihat ya, titik A, di situ titik A-nya. Titik A 0,3 berarti X1-nya 0, Y1-nya 3. Kemudian titik B ada di situ 2,0 berarti X2-nya 2, Y2-nya 0. Apakah harus kalau yang A ini 1 ke 1, titik ke 1, yang B ini titik kedua, apakah harus begitu, Bu? Enggak. Kalian boleh ini membolak-baliknya boleh. Ini kebetulan Bu Rulu menggunakan contoh yang X1-nya adalah titik A dan X2-nya adalah titik B. Kalian boleh membaliknya. Gitu ya, boleh. Kemudian kalau sudah didapatkan angka-angkanya, kalian bisa langsung substitusikan ke dalam persamaannya. Persamaan umumnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X2 min X1 per X min X1 per X2 min X1. Nah, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Tadi titik A itu 0,3 berarti X1-nya 0, Y1-nya 3. Titik B 2,0 berarti X2-nya 2, Y2-nya 0. Ya, kita substitusikan ke persamaan ini. Kita dapatkan Y min 3, ya, karena Y1-nya 3, per Y2. Y2-nya adalah 0, min 3. Y1-nya min 3. Sama dengan X min 0, X min X1-nya 0, X2 min X1. X2-nya 2, X1-nya 0. Sehingga kita dapatkan Y min 3
per min 3 sama dengan X per 2. Dengan perkalian silang, ya, dengan perkalian silang kita dapatkan persamaan seperti ini. 2 kali Y min 3, ini dikalikan dengan ini, silang ya, masih ingat ya. Kemudian min 3 kali X, hasilnya min 3X. Ya, kita uraikan hasilnya. Min 2 kali Y min 3. Min 2 kali Y, 2Y. 2 kali min 3, min 6. Sama dengan min 3X. Sehingga kita dapatkan 2Y plus 3X, 3-nya pindah ruas ya, min 6 sama dengan 0. Nah, dari grafik tadi kita punya persamaan garisnya ini. Bisa dipahami ya? Gampang ya? Mudah ya? Baik, kita lanjutkan. Untuk kalian lebih memahami, Bu Ruru punya contoh yang lain, yaitu tentukan persamaan garis yang bergradian min 2 melalui titik B 4,5. Nah, ini tidak disajikan grafiknya, ya, tapi kalian sudah diberitahukan gradien dan satu titik yang dilalui. Kalau kita sudah tahu gradien dan satu titik yang dilalui, maka kita gunakan rumus ini saja. Ya. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. X1-nya kita dapatkan dari titik B, yaitu 4. Dan Y2-nya kita dapatkan juga dari titik B, yaitu min 5. Sehingga kita substitusikan Y min Y1, Y1-nya adalah min 5, sama dengan M gradiennya min 2, kali X min X1, X1-nya adalah 4. Ya, kita dapatkan, kita sederhanakan, Y plus 5, Y min 5, berarti Y plus 5, min 2 kali X min 4, min 2X plus 8. Kita sederhanakan lagi menjadi Y plus 2X. Kenapa ini plus? Karena pindah ruas ya. 2X. Kemudian plus 5. Plus 8-nya itu pindah ruas ke sana menjadi min 8. Sehingga plus 5 min 8 min 3. Sama dengan 0. Nah, ini persamaan kita. Nah, saya punya contoh soal lagi, Bu Ruru punya contoh lagi soal. Tentukan persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu titik C 1,6 dan titik D 7,4. Ya, titik C 1,6 berarti X1-nya 1, Y1-nya 6. Dan titik D 7,4 berarti X2-nya 7 dan Y2-nya 4. Persamaan umumnya, bentuk umumnya adalah ini tadi ya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita substitusikan. Ya, Y min 6 per 4 min 6 sama dengan X min 1 per 7 min 1. Ya, sehingga kita dapatkan Y min 6 per min 2. Tahu ya min 2 dari mana? 4 min 6. Sama dengan X min 1, 7 dikurangi 1, 6. Dan hasilnya adalah ini, menggunakan perkalian silang untuk menghilangkan tanda pembaginya ini. Pernya ini dihilangkan dengan perkalian silang. 6 kali. Ya, 6 kali Y min 6 sama dengan min 2 kali X min 1. Ya, min 2 kali X min 1. Hasilnya perkaliannya adalah 6Y min 6 sama dengan 6Y min 36 sama dengan min 2X kali min 1. Untuk lebih memahami persoalan menentukan persamaan garis, kalian latihan soal dulu ya. Ini latihan soal 3.4.3. 3.4 itu adalah persamaan garis lurus. Dan ini adalah tentukan persamaan garis pada grafik berikut. Uraikan dengan caranya ya. Ini dia grafiknya. 1, 2. Nah, biar kalian lebih punya banyak pemahaman, kita lanjutkan soal yang kedua. Yaitu menentukan persamaan garis yang bergradien 1, ini 1 ya, dan melalui 5,-3. Kemudian satu lagi soal, tentukan persamaan garis yang melalui
min 5, min 4, dan 0, min 3. Bu Lulu yakin kalian sudah bisa membayangkan ini mau menggunakan yang mana ya penyelesaiannya. Tuh. Oke, itu saja dari Bu Lulu. Selamat belajar, tetap semangat, dan jaga juga semangat untuk mengerjakan. Baiklah, itu saja yang bisa Bu Lulu sampaikan. Semoga kalian tetap bersemangat untuk belajar. Bu Lulu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.